Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di acara graduation siswa-siswi SMA Kristen Gamaliel Makassar dengan tema "An End is a New Beginning". Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Mars Gamaliel, yang ketiga doa pembukaan, yang keempat sambutan oleh Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar, yang kelima pembacaan SK kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang keenam pengalungan medali secara simbolis kepada perwakilan siswa kelas 12, yang ketujuh amanat pengutusan dan doa pengutusan oleh hamba Tuhan, yang ke-8 menyanyikan lagu himne guru, yang ke-9 penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik, yang ke-10 pengisian acara oleh kelas 12, yang ke-11 doa penutup, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan bersama lagu Mars Gamaliel. Sekolah Gamaliel yang kucinta, bernaung di bawah panji Kristus. Sekolah Gamaliel dan jaya untuk nusa dan bangsa. Kita adalah utusannya yang bekerja di dunia. Ayo majulah, maju terus demi sabda Tuhan. Kibarkan panji Kristus di dalam dunia ini. Sekolah Gamaliel yang kucinta, kini berjuang di bawah panjinya. Tampil dengan gagah perkasa untuk kejayaannya. Marilah kawanku semua, junjung firman-Nya yang kudus. Ayo majulah, maju terus demi sabda Tuhan. Kibarkan panji Kristus di dalam dunia ini. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Nathaniel. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai kegiatan kita, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu buat perjalanan pendidikan di sekolah kami SMA Kristen Gamaliel. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau SMA Kristen boleh eksis sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur juga oleh karena Engkau sudah menyertai siswa-siswi kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan acara penamatan siswa-siswi kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai sehingga acara ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan acara penamatan ini. Kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai acara ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar. Shalom dan selamat pagi. Yang kami hormati Gembala Sidang GKI Makassar beserta dengan Majelis Gereja dan semua hamba Tuhan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Cabang Dinas dan pengawas
yang selama ini banyak memberikan kami arahan-arahan dan tentunya bimbingan-bimbingan terkait dengan pengembangan sekolah. Yang kami hormati Badan Pengurus Komisi Pendidikan GKI Makassar, Direktur Sekolah Kristen Gamaliel dan staf yang ada. Yang kami hormati orang tua murid yang menjadi mitra kami selama 3 tahun bersama-sama di SMA Kristen Gamaliel membimbing anak-anak terkasih. Yang kami hormati rekan-rekan tim bimbingan unit dari TK, SD, SMP dan tentu di SMA dan rekan-rekan guru yang ada di SMA Kristen Gamaliel. Serta yang saya kasihi anak-anakku sekalian, calon lulusan SMA Gamaliel tahun 2020-2021. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kasih dan pertolongannya hari ini kita tiba pada momen penamatan di tahun ini. Waktu yang terus berlalu, 3 tahun kebersamaan kita di dalam menimba ilmu dan di dalam berinteraksi satu dengan yang lain, tentu bukanlah waktu yang singkat. Karena pandemi COVID ini, waktu kita terbagi 2. 1 tahun 9 bulan anak-anakku sekalian berada di lingkungan sekolah, berinteraksi setiap hari bersama dengan Bapak Ibu Guru dan tentu teman-teman. Tetapi kemudian 1 tahun 3 bulan terakhir ini, kita melaksanakan pembelajaran dari rumah dan termasuk untuk penamatan hari ini yang kita lakukan secara online di hari pertama dan besok kita akan lakukan secara offline. Waktu yang berlalu 3 tahun tentu tidak akan sia-sia. Ada kenangan-kenangan yang manis, tentu juga ada mungkin kenangan-kenangan yang pahit. Tetapi Tuhan sudah merancang semua di dalam sebuah bingkai yang indah untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Kami berterima kasih kepada orang tua yang selama ini telah memberikan kami kepercayaan dan menjadi mitra kami yang baik selama bekerja sama untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kita di dalam pendidikan di SMA Kristen Gamaliel. Semua terjalin dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih. Kiranya hal ini akan terus berlanjut juga. Bapak Ibu, kalau masih punya anak di tingkatan SMP yang akan masuk SMA, kami masih siap untuk membimbing dan mengarahkan dan kita terus bekerja sama lagi. Satu yang kami pesankan kepada anak-anakku sekalian, setelah kalian akan tamat dari SMA Kristen Gamaliel, apa yang menjadi kerinduan kami tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang menjadi visi kita selama ini, yaitu terbangunnya generasi yang kokoh dalam iman, hikmat dalam berkehendak, bijak dalam bertindak, dan gigih di dalam berkarya. Ketika kalian tamat akan menuju ke satu dunia yang baru, mungkin akan menjadi mahasiswa, mungkin akan menjadi pekerja, atau apapun yang kalian akan lakukan. Tentu hal yang kita sudah tanamkan selama 3 tahun tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan visi yang kita sudah canangkan ini akan terwujud di dalam panggilan kalian masing-masing. Dan saya yakin bersama dengan pimpinan Tuhan, anak-anakku sekalian akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, dimanapun kalian berada. Itu adalah keyakinan dan menjadi doa kami dari Bapak Ibu Guru di SMA Kristen Gamaliel. Yang berikut, di dalam interaksi kita 3 tahun ini, hari ini mewakili Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan yang ada, sekiranya ada tindakan-tindakan kami, ada perkataan kami, atau hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian dan kepada orang tua, ada hal-hal yang tidak berkenan kami mohon dimaafkan, dan doa kami terus mengiringi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan di dalam menggapai cita-cita yang lebih lagi. Yang berikut kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu kami sehingga kami dapat mengantarkan anak-anak terkasih untuk mencapai kelulusan di SMA Kristen Gamaliel. Tentu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak mampu membimbing dan mengarahkan anak-anak kita tanpa bantuan dari Bapak Ibu selaku orang tua, dari Badan Pengurus Komisi Pendidikan GKI Makassar dan juga Direktur Sekolah, dari Majelis Gereja, dan juga dari Dinas Pendidikan. Kita semua adalah mitra yang berkontribusi bagi
pertumbuhan anak-anak kita secara holistik. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang telah terjadi, dan kiranya ini terus akan berlanjut di dalam perjuangan kita bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih untuk semua hal, dan saya menutup sambutan ini dengan sebuah ungkapan. Saat sebuah pertemuan berawal dengan kebaikan, maka akhirilah semua pertemuan tersebut dengan perpisahan yang memiliki kenangan terindah. Selamat berjuang bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan dan sekaligus akan mengukuhkan saudara sekalian di dalam surat keputusan mengenai kelulusan tahun 2020-2021. Keputusan Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar nomor 097-SK-I-SMA.TK.R.5/2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat keputusan Kepala SMA Kristen Gamaliel nomor 65/POS/US/2/2021 tentang prosedur operasional standar pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Surat keputusan Kepala SMA Kristen Gamaliel nomor 66/SMA.K/SK/2/2021 tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Yang berikut hasil keputusan rapat Dewan Guru tanggal 3 Mei 2021 tentang penentuan kelulusan peserta didik SMA Gamaliel tahun pelajaran 2020-2021. Memutuskan menetapkan. Yang pertama, peserta didik yang dinyatakan lulus adalah peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, memperoleh nilai rata-rata ujian sekolah minimal sesuai dengan kriteria kelulusan sekolah. Kedua, jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus berdasarkan syarat di atas, yaitu sebanyak 90 orang dengan rincian sebagai berikut. 1. Program MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 49 murid. 2. Program Ilmu Pengetahuan Sosial 41 murid. Jumlah 90 murid. Dengan kata lain bahwa hari ini atau tahun ini anak-anak kita dinyatakan lulus 100%. Nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus terlampir dalam surat keputusan ini. Yang ketiga, mohon anak-anakku di rumah silakan berdiri, saya akan mengukuhkan saudara sebagai alumni di SMA Gamaliel. Silakan berdiri. Yang ketiga, mengukuhkan nama-nama peserta didik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai alumni SMA Kristen Gamaliel yang ke-38. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar 3 Mei 2021, Kepala Sekolah tertanda Yohanes Supu, Sarjana Ekonomi. Demikian, terima kasih, selamat kepada anak-anakku sekalian, selamat kepada orang tua, terima kasih, Tuhan memberkati. Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar nomor 097-SK-I-SMA Kristen Gamaliel SK-5-2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMA Kristen Gamaliel Makassar tahun pelajaran 2020-2021. 1. Alicia Josin. 2. Alvin Pratama Wibowo. 3. Catherine Jessica Anggu. 4. Fabian Immanuel Manuntun. 5.
Femi Regina Tanjung. 6. Gabriela Angelika Wijaya. 7. Henok Wisan. 8. Javier Alvaro Montana Putra Jauhari. 9. Jessica Marina Lee. 10. Eliana Cheng. 11. Michelle Tungadi. 12. Rafael Mayadi Kabanga. 13. Rainer Nathanael Hamwar. 14. Renata Anggraini Anggar Kusuma. 15. Raihan Azriel Busan. 16. Cecilia Angel Papa. 17. Stanley Gilbert Yus. 18. Tesalonika Risa Bumendong. 19. Valdo Januar Yaprianto. 20. Valencia Angelin Kirti. 21. Fernita Purnama Hermawan. 22. Vincent Tandiari. 23. William Hosal. 24. Jesaya Eugene Patanduk. 25. Aseh Prianto Rari Parinding. 26. Brigita Marielen Salesius. 27. Felicia Putri Hosana. 28. Felix Dik Tio Yunus. 29. Fernando Valentino Ritung. 30. Gilbert Brahmana Putra Tumonglo. 31. Gloria Stefani Kuartin Sitompul. 32. Jeremy Gabrielo Johannes. 33. Jessica Badalu. 34. Mahamulia Alvin Chandra. 35. Marcelinda Starlin Buntono. 36. Monica Jacob. 37. Nicholas Irvin Wongso. 38. Orion Mantom Tandilolo. 39. Rafael Attila Husan. 40. Roger Gautama Japari. 41. Renaldi Baktiar. 42. Silvana Mariane Chandra. 43. Faris Tunggeleng. 44. Fionita Chandra. 45. Vivi Tanriawan. 46. Wilbert Nixon Winarto. 47. Wilson Andrew. 48. David Albert Silpinus. 49. Pibi Purnama Polvan. 50. Alvaro Christopher. 51. Anthony Riantono Gianta. 52. Arlin Cornelia L. David L. 53. Brian Prasetya Kusbin. 54. Chelsea Evelyn Rovianto. 55. Chelsea Ivory Louis Hamdani. 56. Cheryl Vania Wairata. 57. Pril Chandra.
58 Cut Carolina Pati Waelapia. 59 Justin Dar Hamsa. 60 Devita Indivira Goberto. 61 Yunike Konia Kawile. 62 Evelyn. 63 Felicia Cheng. 64 Gabriela Kencana Siawang. 65 Gerard Frederick Tahir. 66 Gilbert Valentino Dimas. 67 Jeki Wijaya. 68 Jason Ans Liandi. 69 Jessica. 70 Jevon Apriyadi Wijayanto. 71 Jory Henrico Junior Besi. 72 Michelle Valen Tanot. 73 Natania Diera Nurahmat. 74 Ramenova Jessica. 75 Renard Wijaya. 76 Ruth Elizabeth. 77 Sacha Kumalasari Yo. 78 Stanley Junior Lavian. 79 Valregar Meisika. 80 Fania Delicia Himandale. 81 Fania Griselda Putri B. 82 Vicky Kartengki. 83 Fiona Suli. 84 Waldi Pakatu. 85 William Lansky Walasondak. 86 William Theo Batlayar. 87 Yan Isaya Laukapitang. 88 Yoel Epang Galenta. 89 Zelda Consuelo Winata. 90 Michael Danika Atutu. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengalungan medali secara simbolis kepada perwakilan kelas 12. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan dan dilanjutkan dengan doa pengutusan oleh hamba Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Yohanes, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita percaya hari ini ada karena anugerah Tuhan. Jikalau siswa-siswi SMA kita boleh diadakan acara penamatan, semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya ini tanpa penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memikirkan baik-baik bagaimana kita melihat ke belakang bahwa perjalanan kita sampai dengan hari ini itu disertai oleh Tuhan. Di dalam perenungan penamatan TK Kristen Gamaliel yang lalu,
saya mengatakan bahwa ada 3 kunci daripada keberhasilan kita bisa menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kita. Yang pertama adalah bagaimana kita memakai seluruh potensi atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing di dalam melakukan dan melaksanakan peran dan tanggung jawab kita. Dan yang kedua adalah bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin kita untuk tidak mengerjakannya sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita perlu menyadari bahwa kita bisa mengerjakan semuanya itu di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa siswa-siswi kita bisa menyelesaikan akan proses pendidikan di Sekolah Kristen Gamaliel. Itu tidak terlepas daripada 3 hal ini. Dan saya harus mengatakan selamat kepada kita sekalian. Mengapa demikian? Karena juga terkait dengan 3 hal tadi. Saya percaya hal yang pertama tentang memakai seluruh potensi dan kemampuan itu sudah kita kerjakan. Baik badan pengurus komisi pendidikan, staf, para guru, dan bahkan juga setiap siswa-siswi beserta dengan orang tua telah mengerahkan seluruh potensi mereka untuk boleh mengerjakan setiap peran dan tanggung jawab. Dan kita percaya hal yang kedua berkaitan dengan kerjasama. Kita semua telah bekerja sama dengan baik sehingga tiba di hari ini. Dan yang paling penting di bagian yang ketiga, kita semua percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan. Hari ini tema kita adalah an end is a new beginning. Sebuah akhir adalah suatu awal yang baru. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kali tiba di satu misi di mana kita bisa selesaikan, itu bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi ada langkah berikutnya yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu saya ingin membacakan satu ayat bagi kita pada hari ini dari Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 saya juga bacakan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa perjalanan kita di belakang sampai dengan hari ini adalah karena anugerah dan penyertaan Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak berubah-ubah, Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janjinya. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan bahwa di dalam perjalanan saya ke depan ada penyertaan Tuhan juga. Apa yang menjadi bagian kita ketika kita berangkat dari satu titik untuk melangkah lagi ke depan adalah percaya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita telah baca, dikatakan percayanya bukan setengah-setengah. Percayanya bukan ketika kita berhasil. Percayanya bukan hanya ketika kita bisa sukses berhasil di dalam satu hal. Tetapi percaya dengan segenap hati. Ini artinya di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang menyertai. Iman kita tidak terpengaruh dari situasi-situasi yang kita hadapi. Tetapi iman kita bergantung dan berpondasi pada siapa Dia. Yaitu Dia yang setia, Dia yang adil, Dia yang senantiasa menyertai. Dan dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akui Dia di dalam segala lakumu. Nah, ini yang penting dalam kehidupan yang kita jalani. Kita boleh saja mencapai pencapaian demi pencapaian dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya kita perlu menyadari dan memahami bahwa
hari-hari yang bisa kita jalani, itu semua karena Tuhan masih berkenan pada kita. Tuhan masih memberi hidup kepada kita. Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita. Maka kita perlu berkata bahwa sesungguhnya Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada. Semua karena Engkau. Ini namanya mengakui Tuhan, ya, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tentu Tuhan mau kita pakai potensi kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, Tuhan mau kita mengakui kehadiran Dia dan bahkan kuasanya yang telah menopang hidup kita. Maka dalam ayat yang kita baca dikatakan, Dia akan meluruskan jalanmu. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita adalah selalu yang baik dan bahkan yang terbaik. Itulah sebabnya kita perlu mempercayakan seluruhnya hidup kita kepada Dia. Ya, mungkin waktu dalam perjalanan ada belok kiri, belok kanan, naik, turun, ya. Tetapi kita percaya kalau Tuhan izinkan kita lalui jalan itu pasti jalan yang terbaik. Dan ujungnya adalah kesempurnaan. Karena Tuhan yang merancang hidup kita. Oleh karena itu, kiranya kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan memulai sesuatu yang baru. Ya, nanti yang guru atau sekolah akan menerima siswa-siswi yang baru atau dari tingkat sebelumnya kelas 11 ke 12, yang kelas 12 juga nanti akan masuk di dalam dunia pendidikan yang baru atau mereka akan bekerja dan lain sebagainya. Ada langkah yang harus dijalani kemudian. Tetapi mari kita bersama-sama berserah penuh kepada Tuhan. Percaya kepada Dia dengan segenap hati, mengakui Dia dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kiranya anugerahnya meluruskan jalan kita dan menolong kita untuk tetap memuliakan Dia dan menjadi berkat. Amin. Siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah-langkah hidupmu, menuntun engkau kepada masa depan yang sudah Ia rancangkan dalam hidupmu. Kiranya engkau menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi namanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu himne guru.
melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Gamaliel Makassar nomor 105 garing I garing SMA titik KR titik G garing SK garing 6 Romawi garing 2021 tentang penetapan lulusan terbaik tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan terbaik peserta didik SMA Kristen Gamaliel Makassar tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari didapati ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Juni 2021. Kepala SMA Kristen Gamaliel Yohanes Supu SE. Lampiran surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Gamaliel Makassar tentang penetapan peserta didik lulusan terbaik tahun pelajaran 2020-2021. Kategori 1. Akademik, jurusan MIPA. Vivi Tandriawan. Kategori 2. Akademik, jurusan IPS. Evelyn. Kategori 3. Seni, Yoel Epang Galenta. Kategori 4. Kedisiplinan, Valencia Angelina Kirti. Kategori 5. Pelayanan ibadah, Gerard Frederick Tahir. Kategori 6. Teknologi informasi, Roger Gautama Japari. Kategori 7. Olahraga, Fabian Immanuel Manuntun. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Juni 2021. Kepala SMA Kristen Gamaliel Makassar, Yohanes Supu SE. Demikian nama-nama peserta lulusan terbaik SMA Kristen Gamaliel Makassar tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan memberkati. Kita akan menyaksikan bersama, yaitu pengisian acara dari kelas 12. Tiada kata yang dapat kuucap saat kau pergi. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh, oh. Walau berat di hati
setiap perjalanan yang hebat kan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. kalau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkah meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat akan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik kalau kita tidak lagi berlari bersama lagi. Aku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi terbaik dari hidup ini. Terbaik hidup ini. Bilang A. Kalau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi terbaik dari hidup ini. Cerita terbaik hidup ini. Teruntuk angkatan 2021. Di sini tempat kita bertemu. Di sini pula tempat kita berlalu. Bagaimana kabarmu semua? Setelah berbulan-bulan tak berjumpa, 1 tahun lebih belajar tanpa saling bertatap muka. Kuharap kalian baik-baik saja. Ingat tidak saat kita pertama kali bertemu? Masa dimana ingin berkenalan saja rasanya malu. Saat melihat ke belakang pada masa itu, rasanya seperti dibawa terbang oleh waktu. Berat rasanya untuk berpisah dengan kalian, mengingat banyaknya ingatan dan kenangan. Begitu banyak canda tawa yang kita lepaskan. Belum lagi ribuan air mata yang kita teteskan. Mau tidak mau, semua pasti berubah. Ingin tidak ingin, semua pasti berpisah.
siap tidak siap, semua tak bisa dibantah. Namun, pada waktu yang tepat, semuanya akan indah. Kita memang bukan angkatan pertama yang tidak mengikuti ujian negara. Kita juga bukan angkatan pertama yang nilai ijazahnya diambil dari nilai raport semata. Namun, waktu yang terus berjalan membawa kita pada ujung pertemuan. Kemarin, kita telah diberikan sebuah pengumuman, kabar kelulusan yang telah lama kita dambakan. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di cerita inti, di mana kita tak mungkin kembali, walaupun kita berjumpa lagi di lain hari. Mungkin ini adalah kenyataan, di mana kita dipertemukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan yang telah lama kalian impikan. Kita usai sebelum waktunya. Kita istirahat bukan pada jamnya. Kita berpisah asa tanpa momen terakhir untuk bersama. Berat rasanya harus melepaskan kalian. Momen dimana kita harusnya bisa berpelukan, juga menggenggam tangan satu sama lain, tergantikan dengan perpisahan tanpa bersentuhan. Sebenarnya, hal ini membuatku resah. Perpisahan yang harus ditempuh akan membuat kita semakin menjauh. Bahkan bertukar kabar pun rasanya susah. Sebentar lagi kalian akan disibukkan dengan kegiatan sendiri. Entah itu melanjutkan studi, mencari pekerjaan untuk tekuni, atau kegiatan kalian pribadi. Tak ada lagi canda tawa yang indah. Tak terdengar lagi ungkapan amarah. Tak berdengung lagi teriakan perintah. Semuanya pasti akan berubah. Mungkin hal-hal itu akan menjadi kenangan terindah bagiku. Karena nanti saat kita bertemu, mungkin kita tak akan sama lagi seperti dulu. Ternyata memang benar ya kata orang, masa SMA adalah masa terbaik untuk bersenang-senang. Walaupun kita tak selalu riang, setidaknya kita punya cerita untuk dikenang. Nantinya kita tidak akan lagi berlari bersama, bahkan mungkin menempuh jalan yang berbeda. Walaupun pada akhirnya menuju di satu titik kesuksesan yang sama. Sekarang kita sudah berada di ujung pertemuan. 3 tahun momen yang berkesan kini hanya bersisa kenangan yang indah untuk masa depan. Kini telah tiba waktunya untuk kita melanjutkan perjalanan kita. Terima kasih ya atas 3 tahun bersama dan segala kenangan manis masa kita SMA. Bangga rasanya pernah menjadi satu keluarga, saling berbagi suka dan duka bersama, menjadi kenangan yang indah untuk nantinya. Dengan hati yang sangat-sangat berat, kuucapkan selamat tinggal kawan-kawanku yang hebat. Selamat berjuang kawan-kawanku yang kuat. Sampai jumpa lagi kawan-kawanku. Sampai bertemu di ujung waktu. Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Di lain waktu,
mari kita kembali bertemu. Dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selamanya. Ternyata kamu suka makan diam-diam di tangga kebahagiaan. Cobalah kamu ngaca dan lihat dirimu, tak pernah tepat waktu narik mundur. Ini tiap hari suka marah-marah, kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan
istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda. Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, saat hari ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih banyak. Hari ini kami boleh merayakan bersama anak-anak kami bagaimana perjuangan mereka telah mereka kerjakan lalui selama 3 tahun. Hari ini Tuhan, sukacita besar mereka rasakan. Boleh menyelesaikan, boleh acara penamatan Tuhan. Sebagai hal yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ini memang acara seremonial, tapi di dalamnya ada sukacita yang besar dari anak-anak kami. Kami bersyukur Kau sudah menyertai juga acara ini. Kami bersyukur Kau sudah menyertai perjuangan anak-anak kami selama 3 tahun. Kami juga bersyukur Engkau sudah menyertai orang tua yang dengan gigi ulet mau berusaha membiayai sekolah anak-anak kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak habis-habisnya berkata, terpujilah Engkau. Dan kami terus mau doakan untuk anak-anak kami ini Tuhan. Kau memberkati mereka untuk langkah selanjutnya. Di dalam iman kepada Yesus kami percaya mereka ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Tapi Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan, biarkanlah Engkau terus bekerja, berkarya dalam hidup mereka. Kami beriman anak-anak kami bisa menjadi berkat, garam dan terang dunia. Bisa memberi pengaruh dampak yang luar biasa di kota Makassar, di Indonesia, di dunia ini. Bahkan dimanapun mereka menapakkan kaki mereka. Engkau memberikannya kepada anak-anak kami ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan doa kami juga untuk orang tua. Biarlah tanggung jawab untuk terus mau mendampingi anak-anak. Mencapai apa yang Engkau sudah pikirkan, apa yang Engkau rencanakan. Terus bergairah di dalam hati setiap orang tua. Tidak putus asa. Tapi Tuhan kuatkan iman mereka untuk yakin dalam ketidakberdayaan. Dalam keterbatasan. Saat kami percaya, maka kami bisa mewujudkan harapan-Mu dalam hidup anak-anak kami. Karena iman kepadamu. Kami juga terus bersyukur untuk guru-guru. Kau terus memberkati mereka. Dengan melihat apa yang dicapai oleh anak-anak kami. Biar juga guru-guru tenaga kependidikan merasa bersyukur. 3 tahun boleh mendampingi anak-anak ini. Biar ada semangat lagi Tuhan. Karena Engkau masih mau guru-guru tenaga pendidik berkarya. Mencetak generasi selanjutnya. Diberkati juga mereka. Ini doa kami Tuhan, kami bersuka sekali lagi di dalam Engkau, di hadapan-Mu. Kami bersuka cita, kami mau merayakan kemenangan ini. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin sekalian, kita telah tiba di penghujung acara yakni penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati sekalian. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak kelas 12. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.